Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem basis data ya, query SQL-nya itu adalah agregat. Nah, di sini untuk fungsi agregatnya kita mulai dari count. Nah, count ini digunakan untuk menghitung banyaknya baris pada output query. Nah, di sini ada contoh query-nya ya. Jadi, kalau query yang pertama ini bisa untuk melihat data employees. Nah, kemudian untuk query yang kedua ini sudah melibatkan count ya. Jadi karena dia melibatkan count, kemudian tanda bintangnya ada di sini, berarti dia akan menjumlahkan keseluruhan dari isi employees, ada berapa baris ya. Jadi query nomor 2 ini menampilkan banyaknya baris hasil dari query nomor 1. Jadi ada berapa banyak data pada employees. Sekarang query yang ketiga ini untuk menampilkan country pada data employees. Kemudian kalau yang keempat ini adalah country, berarti dia akan menghitung data country pada employees ada berapa baris. Nah, sekarang kita coba di SQL-nya. Nah, jadi bisa dilihat ya, ini kan untuk menampilkan data employees. Ini data employees. Nah, penulisan count ini harus ditandai dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Kalau misal mau menghitung seluruh data, berarti select count kurung buka, kemudian tanda bintang, dan kurung tutup. Nah, banyak output ini untuk alias ya. Jadi nama kolomnya kita kasih nama lagi, yaitu banyak output dari data employees. Nah, sekarang kita coba ya. Ini banyaknya output ada 9. Nah, sekarang kita lihat select bintang from employees, datanya ada 9 ya, benar ya. Kemudian yang kedua tadi adalah select count country. Sekarang kita lihat country-nya. Nih. Juga ada 9. Oke, jadi penulisan count itu harus dibarengi dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Dan perlu diingat, fungsi agregat ini tidak bisa diikuti dengan query SQL seperti biasa ya. Jadi kalau misal sudah ada fungsi agregat seperti ini, kalau kita misal mau menambahkan nama employees-nya misalnya, jadi last name misal kita akan ikut tampilkan. Sekarang kita coba execute. Nah, itu tidak bisa karena fungsi agregat memang tidak bisa diikuti oleh query SQL biasa. Jadi harus dihapus ya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya, nah ini ada latihan. Jadi tampilkan banyaknya transaksi yang diproses oleh employee asalnya yang dari Amerika. Nah, sekarang kita ke latihan ya. Jadi yang pertama ada tampilkan banyaknya transaksi yang diproses oleh employee asal Amerika. Nah, sekarang berarti kita lihat di sini. Nah, berarti kalau transaksi itu adalah order, kemudian yang diproses employees, berarti antara employees dan order. Di sini sudah ini ya, berarti tampilkan banyaknya transaksi yang diproses oleh employee asal Amerika. Berarti tabel yang disambungkan adalah tabel order dan tabel employees. Kemudian tampilkan banyaknya transaksi, berarti count ya, order ID-nya kita count. Kemudian kita cari employee-nya yang berasal dari Amerika. Berarti employees di sini karena aliasnya B, berarti b.country sama dengan USA. Nah, sekarang kita coba hasilnya ada 606. Nah, untuk membedakan sekarang kita lihat select count bintang dari order. Ada 830, tapi ini untuk keseluruhan data. Nah, untuk yang country-nya USA itu tadi ada 606 ya. Nah, kemudian kalau yang ini adalah hasil query yang saya implementasikan dengan join ya. Hasilnya juga sama ada 606. Jadi di sini hasilnya sudah berbeda dari count yang dari ordernya itu sendiri ya. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua adalah tampilkan banyaknya transaksi yang menjual produk yang disuplai oleh supplier dari Italia. Nah, ini ya.
yang disuplai dari Italia. Nah, disuplai dari Italia kita lihat. Berarti dari order, kemudian order detail, kemudian produknya apa, dan yang terakhir adalah suppliernya. Berarti di sini ada 4 tabel yang harus kita gabungkan. Ya, ini sudah ada order, kemudian ada order detail, kemudian ada produk, dan ada supplier. Nah, dari sini kita harus membuat dasarnya dulu ya. Jadi, silakan kalian membuat misal select bintang from dari keempat tabel ini, kemudian kalian sambungkan dulu. Ya, setelah sambung tabel selesai, berarti kita tinggal mencari ya banyaknya transaksi yang menjual produk. Nah, berarti count a dot order ID dia sebagai banyak transaksi. Kemudian yang disuplai oleh supplier dari Italia. Nah, berarti datanya adalah dari tabel supplier, berarti D, ya. D.country sama dengan Italia. Hasilnya ada 177. Nah, dari sini soalnya sudah kita selesaikan. Nah, ini untuk yang join juga sama ya, hasilnya 177. Nah, kemudian kita materi yang selanjutnya. Jadi ada min max. Min max ini digunakan untuk mencari nilai terkecil untuk min dan nilai terbesar untuk max. Ya, di sini sudah ada penjelasannya. Di sini misal kita menampilkan unit price dari produk, berarti kan harga. Kemudian query yang kedua di sini untuk mencari nilai terkecil, ya. Cara penulisannya hampir sama dengan count yang tadi, cuman karena di sini dia min, berarti ya min kurung buka, unit price, dan kurung tutup. Kemudian di sini juga ada ya, di sini untuk mencari umur yang dative, di sini untuk mencari umur yang paling besar atau paling tua. Nah, di sini ada select min unit price from product. Berarti di sini adalah untuk mencari nilai terkecil dari unit price. Adalah 1,99. Nah, kalau kita mau melihat unit price yang ada di produk, kita coba di sini lah, lihat. Kayak di sini ada 18, 19, dan seterusnya. Nah, untuk yang nilai terkecil ada 1,99. Kemudian untuk yang pencarian umur ya. Jadi di sini ada dative, tahun, hire date ya. Jadi sudah berapa lama dia bekerja atau umur dia selama dia bekerja. Ya, di sini ada. Jadi hire date berapa lama dia bekerja. Nah, kemudian kita cari minnya ya. Kita cari minnya. Berapa tahun ya yang paling kecil dari selama dia bekerja. Nah, di sini ada 26. Jadi ada seorang karyawan yang memang sudah bekerja selama 26 tahun. Nah, cara ini juga bisa digunakan untuk pencarian umur ya. Jadi misal kalau ini hire date, kalau umur berarti birth date. Ini ada 54. Ini adalah umur yang paling kecil. Nah, coba sekarang kalau misal kita lihat semua. Nah, ini umurnya sudah ada. Nah, kita lanjut ke latihan ya. Nah, kita lanjut ke latihan. Jadi di sini ada tampilkan harga barang termurah yang disuplai oleh supplier dari Italia. Nah, tampilkan harga termurah dari supplier dari Italia. Nah, berarti yang harus kita sambungkan adalah produk dan supplier. Adalah produk dan supplier. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu ya antara produk dan supplier. Jadi di sini sudah disambungkan. Kemudian kita cari suppliernya yang dari Italia. Nah, berarti B.country sama dengan Italia. Untuk mencari harga termurah, harga barang termurah, berarti select min A.unit price. Kenapa A? Karena dia ada pada produk. Ya, ini sudah bisa dieksekut. Berarti 12,50. Nah, ini juga ada yang cara join ya. Nah, kemudian soal yang kedua. Jadi ada tampilkan nilai stok terkecil dari produk berjenis beverage. Berarti ini juga produk terkecil dari beverage. Nah, beverage itu dia kan dari kategori. Berarti sambungan tabelnya yaitu antara produk dengan kategori. Ya. Nah, di sini kita sambungkan dulu produk dengan kategoris. Berarti yang menyambungkan itu adalah kategori ID. Ya, ini kita sambungkan.
Untuk nilai stok terkecil, berarti kalau di produk berarti kan unit in stock. Nah, kita cari minimal dari unit stock, berarti min a.unit stock, unit in stock ya. Kemudian untuk produk yang berjenis beverage. Nah, bisa kalian inputkan seperti ini. Jadi n.b.category name sama dengan beverage. Ini nilainya 0. Seharusnya ada ya, karena database saya ini pernah saya ganti-ganti. Jadi beverage ini tidak ada. Sebagai gantinya beverage kita ganti dengan rasa. Kita coba ya. Nah, di sini ada nilai 5 ya. Beverage ganti rasa-rasa juga bisa. Karena mungkin di database kalian ada ya yang berjenis beverage, tapi karena database saya sudah pernah saya ubah-ubah, makanya nama beverage ini tidak ada. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk min max-nya lagi ya. Habis soal ini, kemudian kita soal yang ini. Jadi ada sum dan average. Jadi kalau sum ini adalah untuk mencari total penjumlahan kolom output query. Nah, kalau average ini untuk mencari nilai rata-rata. Jadi sekarang kita akan coba query yang di sini ya. Nah, ini untuk sum unit price. Jadi untuk mentotalkan keseluruhan dari unit price. Nah, hasilnya ada banyak. Nah, sekarang kita coba menampilkan unit price-nya satu persatu. Ya, jadi ini ada sampai 78 baris. Nah, kemudian ini berapa lama dia bekerja atau berapa umur atau selama dia bekerja ya. Nah, di sini ada 28 sampai 9 baris seterusnya. Nah, kemudian untuk mencari nilai rata-rata, ya, untuk mencari nilai rata-ratanya berarti kita pakai average. Ya, rata-rata pegawai sudah bekerja di situ itu adalah selama 27. Oke, kemudian, nah ini average sudah. Nah, sekarang untuk produk ID. Jadi ada sum unit price from produk. Nah, ini ya yang seperti saya sudah bilang tadi, jadi agregat tidak dapat disandingkan dengan select kolom biasa. Sehingga query 5 atau query yang terakhir ini tidak bisa menghasilkan nilai. Atau nilainya itu error. Nah, ini ya. Nah, error. Nah, kemudian kita lanjut ke latihan soalnya. Di sini soalnya tampilkan nilai penjualan atau dalam dolar yang dilakukan oleh Janet Refleverling ya. Nah, tampilkan nilai total penjualan. Nah, di sini total penjualan itu didapatkan dari quantity dikali unit price ya. Unit price dikali quantity. Berarti kita tampilkan antara tabel order dengan order detail dan employee ID dan tabel employees juga ya. Oke, kemudian total penjualan. Nah, total penjualan ini berarti quantity dikali dengan unit price. Nah, quantity dan unit price ini berada pada tabel C, berarti dia ada di tabel order details ya. Kemudian kita menggunakan sum untuk mengetahui totalnya. Kemudian ini untuk penyambungan tabelnya. Nah, untuk yang dilakukan oleh Janet Traveling. Janet Traveling ini berada di tabel employees. Ya, di mana ada last name dan first name. Bisa kita cari dengan cara seperti ini. Ya, kita pisah boleh. Nah, kita coba ya. Nah, totalnya ada 213.051. Nah, ini untuk total penjualan yang dilakukan oleh Janet Leverling. Kemudian soal, ini untuk yang join ya. Nah, kita coba juga sama. Nah, untuk soal yang kedua, di sini ada tampilkan rata-rata selisih hari antara terjadinya transaksi dengan pengiriman barang untuk perusahaan customer dari Brazil. Nah, di sini ya. Jadi kita akan menyambungkan antara tabel order dengan customer karena hubungannya dengan customer. Ya, dan pengiriman barang. Nah, pengiriman barang ini berada pada tabel order.
Nah, jadi tampilkan rata-rata selisih hari antara terjadinya transaksi. Nah, berarti kita di sini cukup memakai dateDiff. dateDiff, kemudian kita setting dengan hari antara terjadinya transaksi dengan pengiriman barang. Nah, terjadinya transaksi berarti adalah order date. Kemudian untuk pengiriman barang berarti adalah ship date. Di sini sudah ada berarti average dative day, order date, ship date. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa dia transaksi antara terjadinya transaksi sampai ke pengiriman barangnya. Ya, dari tabel order dan tabel customer. Kemudian kita sambungkan dan yang terakhir adalah untuk perusahaan customer dari Brasil. Nah, untuk perusahaan customer berarti berada pada tabel customer. Berarti B.country sama dengan Brazil. Nah, sekarang kita coba. Nah, itu hasilnya ada 8 ya, 8 hari untuk pengiriman rata-ratanya. Oke, ini sudah. Nah, berarti materi untuk sistem basis data untuk fungsi agregat sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.